Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis perencanaan partisipatif pembangunan talud penahan longsor, studi kasus perencanaan pembangunan di Desa Lerep, Kabupaten Semarang. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Raffi Roman Adiansyah, NRP 24 2019 013, lalu ada Ivan Hidayat, NRP 24 2019 022, dan Nuri Hutami, NRP 24 2019 043. Di pembahasan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama dari gambaran umum Desa Talud itu sendiri, lalu yang kedua ada metode pendekatan, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, lalu yang keempat kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, apakah metode dalam studi kasus ini berkelanjutan atau tidak? Yang kedua, siapa yang berperan menjadi perencana dan apa perannya? Serta untuk poin yang kelima kita menampilkan daftar pustaka serta job desk yang telah kami kerjakan selama kurang lebih 1 bulan ini. Yang pertama kita masuk ke gambaran umum. Desa Lerep ini merupakan salah satu desa wisata favorit di Jawa Tengah. Desa ini memiliki alam yang sangat indah dan mempesona dengan pemandangan Gunung Ungaran. Namun, meski Desa Lerep memiliki alam yang mempesona, masih pula terdapat daerah rawan bencana di beberapa titik, yaitu contohnya seperti di Desa Lerep ini, di mana di desa ini berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti terjadi tanah longsor. Program perencanaan partisipatif pembangunan talud penahan longsor ini dirancang oleh pemerintah setempat. Ini merupakan suatu proses perlibatan masyarakat dalam memberikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan pada sektor ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan daerah. Untuk stakeholder yang terlibat dalam perencanaan ini adalah, yang pertama itu adalah masyarakat Desa Lerep itu sendiri, lalu ada pemerintah Desa Lerep, dan yang pastinya ada dari campur tangan sektor swasta. Untuk kegiatan partisipasi ini memiliki 3 indikator. Yang pertama, melakukan pengumpulan data. Yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat. Serta yang terakhir, diversitas proses pengambilan keputusan. Lalu kita masuk ke proses pengumpulan informasi. Dalam proses pengumpulan informasi, yang pertama kita akan menghadirkan masyarakat dan aparatur desa, di mana nantinya ketika hadir dari pihak masyarakat dan aparatur desa setempat adalah untuk melakukan musrembang tingkat desa atau musyawarah rencana pembangunan. Lalu yang kedua itu dilakukannya penyampaian informasi, di mana dari masyarakat itu sendiri menyampaikan informasi terkait kebutuhan mereka dalam pembangunan itu sendiri. Serta kalau dari aparatur desanya, dia itu memberikan masukan atau saran terkait perencanaan pembangunan yang akan dilakukan ke depannya. Lalu, yang ketiga adalah melakukan pengumpulan informasi, di mana panitia penyelenggara menyusun daftar informasi yang diperoleh dari masyarakat, kemudian diserahkan kepada aparatur pemerintah desa untuk selanjutnya dibahas pada musrembang tingkat kecamatan. Lalu masuk ke proses penyaluran aspirasi, di mana pada proses penyaluran aspirasi ini melalui 3 tahap. Yang pertama ada informasi perencanaan program, yang kedua ada pemerintah desa, yang ketiga merumuskan kebijakan program pembangunan. Dalam temuan hasil di lapangan, proses pengambilan keputusan di beberapa elemen masyarakat Desa Lerep ini telah diikutsertakan atau terlibat secara aktif dalam perencanaan pengembangan desa pada tingkat musyawarah dusun. Sedangkan untuk tingkat di atasnya, masyarakat diwakili oleh perangkat pemerintah yang berwenang. Dalam musyawarah dusun, keaktifan masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan yang ada di Desa Lerep ini. Kehadiran RT, RW, dan perwakilan warga dalam musyawarah dusun ini dapat memberikan usulan-usulan yang akan disampaikan ketika musrenbang desa dan nantinya akan disampaikan dalam musrenbang di tingkat kecamatan. Nah, kita sudah masuk dalam metode pendekatan Community Action Plan, yang merupakan teknik partisipasi yang paling sederhana, singkat, dan fleksibel untuk menyelesaikan berbagai macam rencana pembangunan bagi masyarakat. Nah, dengan metode CAPN itu diharapkan proses perencanaan pembangunan dengan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utamanya dapat diimplementasikan mulai dari melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoringnya. Nah,
Awalnya itu masyarakat menyuarakan aspirasi yang dimana dapat membawa keuntungan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Setelah informasi atau aspirasi yang terkumpul itu akan diserahkan kepada aparatur pemerintah desa untuk dibahas pada musrenbang tingkat kecamatan. Masyarakat dan aktivitas lainnya turut serta berpartisipasi setiap tahap perencanaan pembangunan. Yang sudah kita tahu itu masyarakat itu adalah pelaku utamanya dalam metode pendekatan CAP ini. Kehadiran RT RW dan perwakilan warga dalam proses pengambilan keputusan ini dapat meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi, yang dimana ini akan menghindari dari namanya miskomunikasi. Tingkat kesadaran masyarakat di desa Lerep itu cukup tinggi karena masyarakat secara sukarela bergotong royong dan memberi iuran dana terhadap perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan. Nah, kita sudah masuk di kelebihan dan kekurangan metode CAP ini. Nah, kelebihannya adalah masyarakat tuh terlibat aktif dalam perencanaan serta pelaksanaannya, dan hasil perencanaannya itu lebih menyeluruh. Nah, dalam studi kasus ini tuh masyarakat bergotong royong dalam iuran dan juga tenaganya, dan juga masyarakat tuh berperan aktif dalam memberi usulan serta membantu pemerintah desa setempat. Ya, yang sudah kita ketahui itu masyarakat tuh yang memang menjadi pemeran utama dalam metode CAP ini. Dan kekurangannya adalah perlu ada pihak yang mendampingi dan merangsang tertanamnya motivasi pada komunitas. Nah, studi kasus ini tuh terdapat permasalahan di mana masyarakat memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Beberapa masyarakat ada yang tidak membantu atau bergotong royong secara sama-sama. Nah, hal itu yang menyebabkan ketidakhadiran masyarakat yang ingin ikut serta berpartisipasi. Nah, maka dari itu pemerintah setempat dapat membimbing masyarakatnya untuk menyelesaikan perencanaan pembangunan talut ini. Apakah metode CAP dalam studi kasus ini berkelanjutan? Metode CAP dalam studi kasus pembangunan talut di Desa Lerep ini itu dapat mempertemukan setiap stakeholder yang bersangkutan dengan cara menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakatnya melewati setiap perwakilan masyarakatnya yang nantinya akan disampaikan kembali ke Kepala Desa Lerep. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ini adalah metode yang singkat, sederhana, fleksibel, dan juga dapat meminimalisir miscommunication antar stakeholdernya. Lalu siapa yang berperan sebagai perencana dan apa itu perannya? Yang berperan sebagai perencana di studi kasus ini yaitu masyarakat dan swasta. Dan perannya itu, masyarakat dan swasta memberikan usulan serta dapat membantu pemerintahan daerah Desa Lerep untuk merealisasikan dan juga mengkontrol rencana program pembangunan talut tersebut secara aktif tentunya. Dan swasta dan masyarakat juga memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam gotong royong untuk tercapainya program pembangunan talut tersebut. Berikut tabel job desk dari setiap anggota kelompok berdasarkan kegiatan di setiap minggunya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.